Oke guys, jadi karena gue nggak terbiasa ngevlog, kemarin pas di Jepang itu gue lupa bikin opening untuk part 2-nya guys. Jadi ya ini adalah openingnya. Ini adalah video part 2 trip gue ke Jepang. Di part ini kita bakal ngonten di Yokohama, abis itu kita bakal ke Tokyo juga. Jadi enjoy guys. Kopi dulu pagi-pagi sebelum syuting. Getting coffee. Free coffee. Jepret, Wow. jepret, Wow. Amazing. kopi. Gafar tapi gak suka kopi Gafar. Jadi ya, Gak suka ya. Kalau minum paling suka apa berarti? air putih. Jadi enak ya. Temen-temen gini, lu penasaran nyoba kopi lokal. Nanti kalau Iya, nyoba tapi kopi lokal lu nyoba ya. Tapi orang-orang pada kayak gitu sih kalau yang ngopi. Gue masalahnya emang gak ngopi samsak pak. Teh juga gue biasa aja. Iya. Dia teh juga tuh. Jadi kayak orang kayak istri gue kalau sekarang penasaran nyoba tehnya sama mana gitu. Ya pasti gitu. Cuma nanti banyak kopi lokal yang pengen juga ini coba bro. Masa gue gak sih kopi samsak pak? Ya nggak tahu kopi Indonesia. Coba lo kopi Jepang bikin lu nggak suka. Alhamdulillah ada anginnya. Coba tapi di sini. Alhamdulillah ada anginnya. Nih, Yes. ada matahari. Tapi dingin. Alhamdulillah ada anginnya. Kali ini gue yang bener. Kali ini gue yang bener. Pal, hati-hati Pal. Kayaknya gak jaketan udah Pal panas. Ada angin bro. Aman. Tapi gak sedingin kemarin, jadi masih aman juga kalau salah. Emang lu kenapa? Emang lu kemarin kenapa? Kemarin gue ada kejadian gitu lah. Itu gue mengaku gue yang salah. Ini klipnya. Itu gue salah. Gila lu Cold Palmer sih. Adanya selebrasi Cold Palmer. Serius Cold Palmer nih pak. Berapa ini berapa derajat? Dingin banget sih. Gue sebagai orang dingin apa gue kedinginan? Lu kedinginan. Vibes-nya bener ya Pak ya? Lebih Singapura. Iya di sini. Jadi sebenarnya kalau di tempat ini nih di Yokohama ini vibes-nya lebih kayak ke Singapura sih daripada ke Jepang. Kalau kita capek-capek nyari ini, kita sevel depan persis ya nyari. Lah deket banget ya ternyata ya. Iya ini oke aman berarti kuat apa ada. Ini dulu kalau misalnya gue di Indo, gue beli Cheetos terus kejunya gue banyakin banget. Diluberin ke dalam Cheetos gedenya kan? Iya, itu yang bikin Sevel sekarang bangkrut di Indo. Iya. Mereka bingung laporan bulanan lah. Kok di Indonesia kita Kok minus banget ya? cheese-nya minus banget ya? Oke, kita masuk. Let's go. Kemarin gue udah lihat. Dah itu poin gue itu dong kok. Beli apa? Mau beli lu? Beli apa mau beli? Mau beli majalah ini aja. Ada cool fever juga kalau buat kalian yang lagi demam. Gue perlu ini karena gue demam panggung guys. Sistemnya keren nih guys. Nih, guys. Anti theft. Di sistemnya jadi itu dia kita misalnya mau beli earphone ini, tapi gak ada barangnya. Jadi kita bawa ini ke kasir, baru barangnya dikasih di kasir, biar nggak ada yang mencuri guys. Nggak bisa ada mencuri. Tapi katanya kan di sini nggak bakal ada yang nyuri. Kenapa dia pakai sistem gini? Kita buktiin salah. Ya jadi tadi gue menopal habis ngebahas minusnya di sini apa. Kalau menurut Nopal, Nggak ada nggak? jadi di sini tuh lagi rame pun sunyi banget. Kayak orang tuh suaranya kecil-kecil banget, malah nggak ngomong, jalan-jalan aja gitu. Terus kayak nggak pedulin sama suara orang-orang lain, kayak mereka main their own business aja gitu. Musical. Ini udaranya enak banget sih. Wah ini udara ini Jujur kalau misalnya di Jakarta begini, Jalan kaki. gue kemana-mana jalan kaki. Tapi udara yang mau gimana ya nggak bisa diubah sih, karena Nah, emang itu. udah beda ini. Tapi udara kan bisa diubah. Anginnya bisa diubah. Cuman polusi bisa sih Pak. Polusi bisa. Polusi kendaraan di Jakarta kan terusnya sama polusi rokoknya. Ya benar sih. Tapi udara kayak gini pak, ini nggak bisa didapetin pada Jakarta. Iya, Ini- kalau anginnya nggak bisa. Jadi kalian bayangin ya, Kalau angin emang ini udah pak ini. ada mataharinya terik, tapi udaranya dingin banget kayak pakai AC sumpah. Apa dia pakai AC ya? Pal. Itachi pal. Nggak gue ngomong. Iya iya. Maksud gue di sini bisa scene-scene yang gue ngomong tuh yang interaksi berdua kejar-kejaran. Karena ini lowong banget nih Ya, jalanan. atau enggak yang hook terakhir juga nggak apa-apa, cari yang lama terakhir gitu. Jadi syuting ini dulu gitu ya? Iya. Bisa juga. Itu kayak anak-anak sekolah lagi bernyebrang dah pak. Nggak apa-apa. Siapa tuh mereka amuse ada Akatsuki. Iya. Siapa tahu. Jadi Nopal pengen ganti baju jadi baju Akatsuki guys. Cari tempat ganti baju sekarang berarti. Let's go ya. Oke, kita ngonten dulu. Kita lanjutkan nanti vlognya. Let's go Pak Pain. Ini Pak Pain sama Pak Deddy Kobuser. Headband. Lu Pak, Iya. serius gak sih? Serius gue. Asli gue serius gue beneran nggak bohong ini. Udah ambil dulu. Oh no anjing. Oh my god, kita balik dulu. Headbandnya lupa. Udah di sini anjing. Udah enak banget lagi. Gue aja kali yang balik ya. Udah bareng aja, nggak apa.
Udah ya, aman. Video lo ya berarti biar gak rugi bolak-balik. Oh iya bener sih. Bisa. Video gue dulu ya. Ya kita batal dulu syuting Akatsuki-nya, jadi kita syuting yang video skrip yang lain dulu. Karena headband pengen ketinggalan. Maaf. Aman aja, let's go. Ayo gas tuh. Biar coba Syuting. Headbandnya udah kita ambil guys, jadi kita sekarang akan konten Akatsuki in public. Akhirnya kita menemukan minusnya Jepang. Akhirnya Jepang tidak sesempurna yang kita kira. Lihat, parkirnya bannya nggak lurus. Lurusin dulu kan. Sebelahnya juga parkirnya bannya nggak lurus. Itu kan spuringnya jadi nggak bagus ya setir. Tuh kan lurus. Akhirnya ada minusnya satu ya. Oh. Tapi itu bukan ke environment sih, lebih ke orangnya sih kalau itu. Tahu banget orang Jepang, ngelawak banget, nggak serius banget jadi orang Jepang. Iya, nggak serius banget ya. Kayak gini serius pakai baju begini. Tapi satu sih yang gue paling salut di Jepang adalah dia itu apapun ramah difabel. Bener nggak Bang? Bener. Kemarin gue kaget sih pas baru nyampe bandara nih, kenapa ada tiang kayak gitu di toilet. Sebenarnya oh ini untuk difabel. Abis itu gue ke Difabel apa disabel sih udah? bisa difabel bisa disabel. Kalau difabel itu Indonesia-nya ya difabel ya? difabel itu yang masih bisa digunakan tapi dengan cara lain. Ngerti nggak? Misalnya dia kakinya udah nggak bisa apa, tapi masih bisa berfungsi dengan cara lain. Kalau disabel bener-bener udah nggak bisa berfungsi, samsak. Nah ini tuh ramah banget di difabel dan disabel sebenarnya sih. Tadi juga kayak di setiap trotoar tuh pasti ada ininya, Railing. ada railingnya. Untuk orang pegang. Sama di kakinya itu yang kuning-kuning untuk orang tunanetra. Ada teksturnya. Ada teksturnya. Dan hampir di semua toilet tuh itu ada kayak pegangannya. Jadi untuk orang-orang yang difabel itu nyaman banget sih di sini. Keren. Ayo. Can I take a picture with you? You want to take a picture with us? Okay. A photo for my Instagram? Yeah? Betul. Foto. Yes. Okay. Thank you. Arigato. Arigato. Sasuke. Oh yeah. Sure. Do you want to take a photo with me? I want to post it on my Instagram if you'd like. Oh yeah, let's go. Oh yes. Pal, Shinra Tensei Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Nice. Nice. Yeah. Thank you very much. Arigato gozaimashita. Arigato. Yeah. Gila, bertahu novel loh. Bukan, tau Pain-nya bukan gue. Pain di Indonesia menjadi lawakan kalian semua. Di sini informatif tuh, lihat. Tinggal sini aja gue. Nah guys, jadi udah selesai syuting tadi, dapat 3 video, kita capek. Sekarang waktunya makan. Sekarang tuh kalau di sini tuh udah jam 2. Waktunya kita makan siang. Dan gua beli ini mac and cheese sama apa namanya? Onigiri. Let's go. Sorry, can this be cooked here? Yeah. Okay. Jadi karena ini pertama kali gue ke Jepang, gue masih banyak yang belum ngerti guys. Dan salah satunya adalah cara bayar di kasir. Jadi kalau di minimarket Jepang, rata-rata itu bayarnya otomatis guys. Kita tinggal masukin uangnya, terus kembaliannya juga keluar dengan otomatis. Gila, keren banget ya. Praktis banget, contactless. Mantap. On the way, mau ke Tokyo naik kereta guys. Yang aman. Apa? Oke. Please. Bill. Oke, ini Bill. Ini udah bener ini? Benar. Minato Mirai. Benar. Kita lagi beli tiket kereta untuk ke Tokyo guys. Yap. Just ticket. Alright. Ada membeli tiketnya. Tunjukin bang tiketnya bang. Ini sih. Gak dikit kan? 16.06. Dan ini benar-benar datang 16.06. Berarti on time. On time. Gak ngerti part 2 adalah gue gak ngerti ini tiketnya diapain. Gue kira di scan, ternyata bukan di scan guys. Ternyata dimasukin aja tiketnya.
Mau lu coba scan sampai tua juga nggak bakal bisa, Gaf. Udah langsung. Apa sih anjir? Gua nge-tap sana sini tetap gak di-tap, dimasukin. Kita sudah sampai di Tokyo, guys. Dan ini gila sih, ini sumpah ini lebih berasa Jepang jauh daripada Yokohama. Oke, silakan menikmati kota Tokyo. Let's go. Jadi ini adalah antrian mau ke Onitsuka Tiger, guys. Tadi Nopal ada yang mau dicari tapi nggak jadi gara-gara antriannya sepanjang ini, guys. Gila, panjang banget antriannya, buset. Bang, kenapa nggak jadi ke Onitsuka? Katanya lu ada yang dicari. Ngantrinya bos, Emang kenapa ngantri? ngantrinya panjang. Kita mau ke Uniqlo. Boleh? Boleh ke Uniqlo. Siap. Oke bang, kita ke Uniqlo. Let's go. Jadi sebenarnya gue disini mencari outer guys. Kita outfit dulu. Let's go. Ini outfit kita. Kalau kaos sebenarnya lokal juga banyak yang bagus. Kita harus mencari outer guys di sini guys. Karena di sini keluarannya beda-beda sama yang di Indo. Apa kata lu? Pasar ya. Oke. Beda. Beda lah. Tapi di atas nggak ada ininya. Kalau pasarnya kita ngaca di atas Pak. Oh iya. Ini nggak ada. Singkat cerita, gue nggak dapat apa-apa di Uniqlo. Gue nggak ngerti sih. Karena kan gue nyari outer ya. Tapi di sana ada kaos-kaos doang. Sedangkan kalau kaos tuh menurut gue mendingan beli lokal guys. Ini kaos lo lokal lebih murah jauh tapi ya fittingannya juga lebih bagus. Jadi ya udah, kita semuanya bisa. Gua Nopal masih di Uniqlo dan teman-teman yang lain juga bisa. Tapi kita meeting point di satu tempat, toko jersey di Ginza. Katanya di toko jersey lengkap banget guys. Ini gua mau kesana. Kita lihat ya toko jersey. Gila. Gimana mau move on coba dari kota kayak gini bro? Wow, ini dia Eurosports. Alright, kita lihat isinya guys. Gile. Wow. Ini gila sih. Ini jersey lengkap banget. Nggak cuma bola doang, ternyata kira bola doang. Wah gila sih. Gila sih. Nah, ini baru jersey bola ya guys. Keren sih. Ini lengkap banget sih. Gile. Wow. Ini jelas kayak gini juga keren banget sih. Gile. Jersey timnas Jepang Y3. Iya, Manchester City. Bung. Papa Pep. Papa Pep. Bacot lu lan lu sebaik ngomong anjir. Lah, ini yang ngedabingnya. Udah nyampe. Gue lagi ngedabing KDB tadi. Papa Pep. Mau beli lu kan? Asli asli kah? Bang Kevin jangan pensiun, Bang. Oh ini emang bukan merek. Dodgers, ini baseball, section box baseball ini. Keren sih ini gila maksudnya. Headless untuk oleh-oleh. Ini bisa banget sih. Oke, sekarang kita ada di Kamo. Suruh masuk dulu aja tuh katanya. Jadi ini toko jersey terlengkap katanya guys, yang ada di Harajuku. Untuk di Kamo Store Harajuku ini lengkap banget sih, gua akuin. Untuk harga jersey-nya itu dibanderol dengan harga kurang lebih sejutaan lah guys. Tapi ini lengkap banget, jersey Jepang ada semua. Bahkan ada kimononya juga guys, keren banget guys. Ini juga ada jersey Urawa Reds ya. Gimana mas?
Lengkap banget gila. Lengkap. Kamu. Kamu. Oke, sekarang kita ke bagian atasnya. Satu hal yang perlu di highlight adalah di sini Mitoma itu didewa-dewakan banget. Selalu ada Mitoma di mana-mana. Tim terbaik sepanjang masa. Just United. Ini keren sih. Gue gak pernah jersey kayak gini anjir. Ini keren sih. Di Indonesia definitely gak ada sih. Ada track pants juga. Kaos. Nah ini baru Jepang guys. Wow. One. Arsenal. Keren banget lagi. Retro. Tim yang lagi pose gelar tahun ini. Ya di sini kita lihat Nova belanja lagi guys. Nggak coba. Nyoba doang. Soalnya yang colorway ini nggak pernah lihat gue di situsnya. Malah ini bentuknya begini gue gak pernah lihat. Predator casual boots. Iya, gak pernah lihat gue. Di itu nggak ada ya? Belum keluar begitu kan. Keren sih. Guys, jadi gue lagi di vendor Shibuya. Polo shirtnya keren banget sih. Gue pengen beli warna hitam, tapi kita nggak bisa nyoba yang warna hitam karena nggak ada di display. Ini jadi nyoba yang putih. Size-nya udah oke sih. Ini size L. Fix gue beli yang warna hitam guys. Let's go. Yeah. Belanja apa bang? Belanja apa bang? Majalah. Tapi Nova belanja banyak sih. Udah kayak toko mainan banget ini. Candy shop. Dia belanja banyak sih. Candy shop for me. Ini keren banget sih. Ini bener-bener satu-satunya paling pertama toko vendor itu di sini di Jepang, Harajuku. Best. So cool. Yeah me. Take care. Arigatou gozaimasu. Iya Pak, itu bener-bener gak ada di Indo Pak. Dan dia Yang kalau emang mau beli ya begini gini. Koleksi gue juga gue pastiin yang only di flagship store fisik ini. Oh, oke. Oke guys, jadi sekarang kan gue mau ke on running di Harajuku, Tokyo. Tapi sekarang itu konsepnya di sini kita ngambil queue tiket dulu untuk ngantri. Setelah kita ngambil queue tiket, nanti dalam 2 jam kita bakal di email sama mereka. Dan dalam 10 menit setelah di email itu kita harus datang ke tokonya. Jadi nggak bisa langsung masuk, mesti ngantri dulu kayak gitu. Dalam 2 jam baru kita bisa masuk ke situ. Sekarang gue pengen makan dulu, nunggu 2 jam ini. Setelah makan baru kita ke on. Kita lihat barang-barangnya di sana. Udah di tempat makan dan gue memesan minumannya adalah kiwi Favoritnya kiwi berarti Juice. Jepang ya. asli. Kiwi terus. Kiwi juice enak guys. Gue mesen makanan yang gue suka yaitu ampla ayam. Wah, Mau di Jakarta, mau di sini ampla belado. oke. Belado nggak bener emang belado? Tadi katanya balado sih. Serius gak sih? Kita berapa steps hari ini? 10 kilo lah minimal. Beneran loh ini tapi. Nyaris sih. Nyaris. Mana coba? Nyaris. Oh, 7 kilo Nyaris. today. Tadi 7 kilo. Di Jepang tuh sehat guys. Paling hari ini warawiri 10, by at the end of the day 15 lagi. Hampir setengah maraton setiap hari gitu. Hampir setengah. Ada Udah kan kalau udah truk kejunya. Ini apa? Belat tomato yang tadi. Oh, tomato. Belat tomato. Coba. Sebenarnya Enak gak? Coba yang kiwi. bir lagi. Ini bukan sedot. Lalu ngapain bro anjing? Lalu ngapain Pak anjing? Kira sedotan Pak. Tomato fruit apa gua enggak tahu. Kalau gua kasih lagi. Sebenarnya sih soda cuma enggak. Soda itu. Soda aja. Ternyata minuman yang Nopal pesen ada alkohol guys. Gak apa-apa kan nggak tahu. Kalau ini Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi udah nggak usah minum lagi. enggak apa-apa. Enggak. Pertama selain halal non halalnya emang gua enggak menurut. Cuman secara rasanya gua juga enggak suka. Iya. Oke, sudah sampai guys. Ini dia lidah sapi. Terong sama ampla. Ini ke Jepang apa ke warteg Bahari gua nih?
Oke, udah datang yang baru lagi, gyoza grill. Ini kok bentuknya kayak leker ya? Harajuku street jajan. Oh, ini bawah. Dapat guys, Cloud Monster Void. Beda sejuta sama di Indo. Let's go. Sekarang gue lagi ada di Pokémon Store yang ada di Shibuya guys. What the hell? Ini keren banget sih. Ini ke dalamnya gede banget. Kita lihat dalamnya. Ini pecinta Pokemon ini udah kayak surga sih. Dari yang kecil, terus ke yang sedang. Ini yang sedang ukurannya. Pokoknya makin geser makin gede guys ukurannya. Ini makin gede lagi. Pecinta Pokemon, kalian kalau ke Jepang harus banget kesini sih. Ini udah kayak surga sih kalau buat kalian yang pecinta Pokemon. Dan gede banget tokonya guys. Segede itu, sampai ada tas-tas juga. Tas-tas. Wow. Gila. Selengkap itu ya. Keren banget. Pika-pika. Jadi kita sekarang sudah selesai untuk hari ini. Dan kita hari ini adalah Astagfirullah. 17.595 dengan Dan- jarak 12,37 kilometer. Gila. Kita maraton guys tiap hari. Jepang. Guys, bonus sedikit. Jadi kalau misalnya kalian ke Jepang, kalian harus download Google Translate yang app ya guys. Karena kalian bisa ngelakuin ini nih. Jadi kalau kalian nggak tahu ini artinya apa, itu bisa ditranslate sama dia. Contohnya kayak gini. Yang kita nggak tahu ini apa ya. Hard fried potato chips, gila, canggih banget gak sih? Kita nggak tahu ini apa? Potato chips, kayak gitu guys, gila keren banget sih. Ini ngebantu banget sih. Shredded potato, so ini ngebantu banget. Ya, jadi sekarang gue udah di hotel. Tadi nggak sempet closing di luar karena hujan, baterai habis, capek banget guys, sumpah pegel banget. Ya, jadi gak heran kalau orang Jepang itu sehat-sehat ya guys. Karena sehari aja mereka bisa jalan berapa kilo. Walaupun gue turis ya, liburan. Tapi orang kerja kalau di Jepang juga jalan kaki. Intinya trip ke Tokyo itu bener-bener seru. Banyak banget yang bisa dilihat. Kota impian yang pengen gue kunjungin guys. Akhirnya gue dari SD bener-bener pengen banget ke Jepang. Gue baca komik Conan, baca komik Haimiko, nonton Doraemon, baca Naruto, semualah. Pasti yang lahiran 99 tuh relate lah. Karena kita biasanya pagi-pagi nonton Indosiar, itu tuh kartun-kartun Jepang, anime-anime Jepang, Ultraman, Power Ranger, semua tuh bikin kita pingin banget ke Jepang gitu. Akhirnya kesampean di umur gua yang ke 26. Bersyukur. Makasih ya Allah. Alhamdulillah. Thank you yang udah nonton. See you di video-video selanjutnya. Ciao.